semestinya orang-orang yang berpendidikan tinggi, lebih-lebih yang sarjana, yang MPD, yang profesor, yang doktor dan sebagainya, semestinya beliau-beliau itu harusnya ibadahnya lebih kencang daripada anak-anak salafi yang tidak memiliki gelar seperti itu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap ada ketertarikan untuk melanjutkan ritual ibadah kita kepada Sang Kholik. Lebih-lebih semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan menarik teman-teman. Saya membaca buku Filsafat Hidup dari wejangan-wejangan Sayyidina Ali tentang pendidikan. Saya akan membacakannya. Ada dua ungkapan menarik dari Sayyidina Ali yang perlu kita renungkan bersama, yang perlu kita kaji bersama. Yang pertama, buah ilmu adalah ma'rifatullah. Yang kedua, buah ilmu adalah ibadah. Jadi, buat apa kita menempuh proses pendidikan berlama-lama? Bahkan sampai proses pendidikan tertinggi sekalipun di muka bumi ini, tapi semua itu tidak mampu menghantarkan kita untuk ma'rifatullah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengetahui hakikat Allah. Untuk apa itu semua? Semakin kita menempuh pendidikan panjang dan semakin banyak yang kita pelajari, itu akan menjadi hijab diri kita. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita akan memiliki kesibukan-kesibukan, yang kesibukan itu akan menyandera kesibukan ritual ibadah kita. Maka tidak salah sih sebenarnya kita menempuh pendidikan sampai pada level pendidikan tertinggi dalam hidup ini, bahkan sampai menjadi ahli di bidang tertentu. Tidak salah, memang harus seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa semua itu adalah proses untuk apa? Untuk ma'rifatullah. Untuk apa? Untuk menjadi pembimbing kita, supaya kita bisa memiliki nilai kedekatan yang lebih terhadap Allah. Sejatinya kan seperti itu. Semakin dalam kita belajar, maka semakin kita sadar bahwa Tuhan itu begitu agung dengan segala penciptaannya. Bukan kemudian membuat kita menjadi angkuh, kita menyadari bahwa aku ahli di bidang ini. Padahal keahlian teman-teman itu hanyalah sifat kecil yang teman-teman miliki terhadap keahlian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan teman-teman yang menemukan itu, tapi teman-teman hanya menemukan hal kecil yang diciptakan oleh Allah. Tapi mengapa berani-beraninya mengatakan bahwa itu adalah penemuan Anda? Padahal ada yang menciptakan dari apa yang Anda temukan. Kenapa ada yang berani mengatakan aku ahli? Padahal yang Anda nyatakan ahli, bidang yang Anda kuasai itu adalah ciptaan. Kenapa Anda tidak mengagungkan yang menciptakan, tapi lebih pada mengagungkan diri sendiri? Itulah yang kemudian akan menjadi hijab kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Kholik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai tidak sedikit di antara di antara orang-orang yang pendidikannya tinggi, yang ahli di bidangnya masing-masing, itu keras kepala, sombong, kemudian merasa, aku ahlinya di bidang ini. Padahal keahlian Anda itu, yang Anda kuasai itu, hanyalah hal kecil dari ciptaannya, dari ciptaan Allah. Gitu teman-teman, itu yang pertama ya. Semestinya buah ilmu itu adalah ma'rifatullah ya. Menghantarkan kita untuk lebih dekat, untuk lebih mengenal aku diciptakan Allah ini untuk apa? Siapa yang menciptakanku? Dan setelah aku mati ini mau kemana? Apakah keahlianku akan dibawa mati? Atau efek dari keahlianku itulah yang akan menghantarkanku pada kematian yang syahid?
Yang kedua, buah ilmu adalah ibadah. Nah, sejatinya semakin dalam kita belajar ya, semakin banyak yang kita kuasai bidang ilmu pengetahuan, sejatinya, semestinya kita semakin merundukkan hati, kita semakin sadar, kita semakin punya bahan untuk mengagungkan Allah atas segala penciptaannya. Nah, ketika kita sudah sampai pada level itu, maka jangan kaget apabila ibadah kita bukan ibadah regulasi, bukan ibadah perintah, tapi ibadah yang muncul dari hati nurani kita karena kesadaran itu tadi. Jadi buah ilmu pengetahuan itu dua. Yang pertama ma'rifatullah, yang kedua amal ibadah. Nah, ma'rifatullah ini untuk mengetahui keagungan, kemuliaan, kebesaran Allah atas segala penciptaannya yang kita pelajari. Keahlian kita hanya di bidang kecil saja dari penciptaannya yang begitu agung dan mulia. Nah, ketika kita sudah sampai pada level itu, semestinya orang-orang yang berpendidikan tinggi, lebih-lebih yang sarjana, yang MPD, yang profesor, yang doktor dan sebagainya, semestinya beliau-beliau itu harusnya ibadahnya lebih kencang daripada anak-anak salafi yang tidak memiliki gelar seperti itu. Semestinya beliau-beliau memiliki gelar pendidikan yang tinggi itu. Makrifat terhadap hakikat penciptaan Tuhan itu lebih dalam daripada anak-anak pesantren. Masa kalah sama anak-anak pesantren yang tingkat sanawiyah, tengah malam tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat witir. Lo yang gelar-gelar pendidikan tinggi, malamnya istirahat, nggak ada melakukan ibadah seperti itu. Kenapa? Besok sibuk ngisi seminar, besok sibuk mengisi ini, besok sibuk mengisi itu. Jadi teman-teman, sejatinya seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dari buku yang saya baca ini, buah dari ilmu itu ada dua, ma'rifatullah dan apa? Kedua adalah ibadah. Ya, semakin dalam kita belajar, semakin luas ilmu yang kita pelajari, maka sejatinya kita semakin menyadari bahwa kita ini adalah bagian dari penciptaannya. Itu hanya bagian kecil yang teman-teman pelajari, kemudian teman-teman ahli di bidang itu, padahal ada ciptaan yang lebih besar lagi. Kenapa tidak kita menjadikan mediasi untuk mengagungkan bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha segala-galanya, ada yang lebih ahli daripada kita. Gitu teman-teman ya. Nah, dari sifat kesadaran itulah yang kemudian akan menuntun kita untuk bertakarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tawadu'a idamadil tarifatan. Mari teman-teman, kita lanjutkan proses hidup ini dengan melibatkan akal dan hati. Akal untuk ma'rifatullah, untuk menyadari hakikat penciptaan Allah yang maha besar. Hati untuk menghantarkan kita pada takarrub ilallah, untuk menuntun kita pada proses spiritualitas yang lebih tinggi lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.